makan. Maka tak boleh ibu kalau berkunjung ke tempat orang sakit hindari dua, cerita mati, cerita penyakit. Jangan itu. Kawan sudah terbujur di atas tempat tidur, rame datang, tiba-tiba semua yang bercerita cerita mati semua. Ada tadi di simpang sana tabrakan mati kan. Semalam pun tempat kayak itu lama-lama menggigil kan, mati juga deh. Jangan cerita yang gembira, yang menguatkan dia. Sama, jangan cerita penyakit kalau berkunjung dengan orang sakit. Cerita asam urat, asam lambung, cerita entah apa semua di sini. Didengar asam sulfur lengkap ya, didengar. Kawan tuh mendengar makin menggigil, berkeringat dingin, ibu tuh meninggal. Terakhir ditanya ibu yang berkunjung, sebenarnya ibu apanya sakit ini? Inilah udah cek dokter asam lambung akut. Ya Allah, Bu, tetanggaku persis lah begini penyakitnya. Jadi gimana sekarang, Bu? Malam ketiga. Itu ada lagi. Itu menyusul ibu. Maka ibu-ibu begitu. Kalau berkunjung, dan itu memang sunnah ya. Sunnah berkunjung dengan orang sakit, karena itu ibrah bagi kita. Sekarang ibu-ibu, kita yang hadir ini sehat, bisa ketawa. Ketawa ini nikmat ini. Ada orang tak bisa ketawa lagi. Mau makan orang aja dia. Iya. Jadi selama kita bisa senyum, bisa ketawa, itu nikmat. Tidaknya cerita nikmat didapat duit, tidak itu. Pada diri kita bisa senyum, bisa ketawa, itu nikmat. Maka ada orang ibu pergi ke dokter, dia stres, suntuk kepalanya, stres, gitu ya. Akhirnya kata si dokter, ini psikiater, Bapak bisa senyum. Itu yang payah tuh ya. Itu lupa dia senyum. Maka diminta dokter lah dia setiap hari 20 kali senyum. Jadi 20 kali senyum tiap hari. Bayangkan ada orang yang latihan senyum. Pergi dia ke kaca gini, cermin, latihan senyum dia. Nah itu lama-lama bisa juga gila memang itu kalau begitu. Cuman latihan. Kenapa? Memang ini semua kan titik-titik saraf wajah kita nih, Bapak. Kalau dia menonton, ngotot aja, matanya melotot, itu cepat tua itu. Iya. Ibu-ibu yang pola ibu-ibu yang orang-orang terapis kecantikan dan hal, ini kan tetap ada namanya senam wajah. Paham ibu-ibu ini? Senam wajah dipeotkan kiri kanan atas, lengkap semua itu. Nah, salah satunya yang membuat itu adalah senyum dan ketawa. Maka kalau bahasa dalam kedokteran itu ada namanya hormon endorfin. Begitu seseorang senyum ketawa, itu imunnya menguat. Kalau menangis saja kerjanya sedih, lama-lama lewat gitu. Iya. Dan satu ibu-ibu, orang yang terlalu sedih itu mudah dihinggapi penyakit dan jin. Jadi jangan bayangkan ibu-ibu dia sedih, murung atau mengurung diri. Tak boleh. Orang yang mengurung diri, murung, sedih berkepanjangan, datang jin. Iya. Jadi seluruh orang-orang ustadz kita yang meruqyah, kenapa dia bisa sampai kerasukan, ada jin dan sebagainya? Karena dia murung, dia sedih, menyendiri, datanglah kawannya membisikkan. Iya. Jadi ibu-ibu, ini majelis taklim inilah obat ini. Bukan hanya ilmu, obat. Ada orang datang ke majelis taklim ini, waktu datang flu dia, pulang sehat. Waktu datang agak panas dingin, begitu pulang makin panas berat. Itu lain hal itu. Tapi biasanya sembuh betul. Jadi ibu-ibu, ini barokah karena dikaji kalam Allah, bertemu dengan orang banyak, bersilaturahim, jin pun tak ada mau dekat. Tapi kalau menyendiri dia di rumah sendiri, dalam kamar merenung, itulah kesenangan jin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini
maka saya menyebutnya ini obat. Sampai saya mengatakan istiqomahkan ibu-ibu sampai akhir hayat terus bermajlis taklim. Ini mahal, kesempatan luar biasa. Maka saya sebut tadi, selama bisa senyum, ketawa. Selama ada yang diketawakan. Itunya pula. Jangan pula di pinggir kolam ketawa sendiri, senyum sendiri ya. Udah mulai 3 suku ibu juga tuh. Nah, itu bahaya gitu. Nah, 3 suku itu agak gawat sedikit itu. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita sebut tadi kalimat aziz. Bersandarlah pada Allah yang Maha Aziz. Apa itu? Tak terbatas. Ingat ibu, aziznya Allah itu tidak limited, tapi unlimited. Saya mencontohkan ibu-ibu, ketika banjir bandang, banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, kita mancing ya. Ada kena sikit. Banjir itu sikit. Banjir sikit. Ini kena sepinggang ya. Baik. Nah, saya mengatakan ibu begini. Dalam banyak peristiwa, baik Sumatera Barat, Sumatera Utara, ada daerah, bayangkan, yang habis semua penduduk kampungnya. Habis. Bukan hanya masuk air kan? Habis rumah, habis tenggelam semua. Tiba-tiba ada masjid, ada musola, aman-aman aja. Itu kalau ingin dilogikakan tak masuk logika. Karena musola atau masjid tadi yang tinggal sendiri itu pun harusnya habis juga. Tapi aman, selamat, sedikit pun tak ada roh. Dulu kalau ingat ibu-ibu di Palu waktu tsunami, ingat Palu? Itu kan banyak yang mengatakan ketika maghrib itu di satu masjid orang lagi habis sholat maghrib berzikir, nampak mereka bagaimana tsunami air itu lewat dari masjid, tak masuk ke masjid. Nah, bahkan yang lebih awal Masjid Baitur Rahman Banda Aceh itu kalaulah dihitung itu sudah selesai itu. Tapi aneh, pertanyaannya siapa yang melewatkan itu? Al-Aziz. Ini Al-Aziz tadi. Kekuasaan Allah, kuatnya Allah tidak terbatas. Kalau bahasa paket data handphone, unlimited. Kitanya yang limited. Kita ini semuanya ibu-ibu limited edition ini. Terbatas. Dulu waktu muda kuasa kita itu lebih kuat. Ada orang jogging dia keliling bisa 1 jam. Sekarang 10 menit duduk dia batuk 4 kali. Makin batuk pula lagi. Kalau lagi berjalan tuh batuk gawat. Maka dulu kuat. Itu isyarat kita ini limited edition. Maka ada sekarang ibu-ibu, ada istilah dokter apa namanya itu ya. Jadi kita menua ini kata beliau, jangan sempat KKN. KKN itu bukan korupsi, kolusi, nepotisme. Rupanya KKN ini kalau sudah menua jangan KKN, jangan sempat kanan kiri nopang. Tahu ibu? Kanan kiri itulah singkatan KKN tadi. Kanan kiri nopang. Kalau tak ada menopangnya kiri kanan jatuh nih. Maka ini karena dua ibu-ibu. Tua sama mati pasti. Itu tak bisa nafikan. Sehebat apapun perawatannya turun dari langit, tua juga dia. Seandainya 4 inci pun tak apa dilepaskannya ke mukanya, tetap juga lah tua. Tetap. Kalau seandainya pun ini itu diteliti, mukanya kencang, begitu kena ke leher, berabi-rabi juga jadi. Tidak bisa tidak, karena pasti. Ibu-ibu, kalau dilihat artis-artis Hollywood itu yang sekarang di WA itu,
umur 20, 30, 40, macam Arnold 70, tua juga. Menua tidak bisa dinafikan, pasti tua. Maka ibu-ibu jangan pala takut kita, minder kita disebut tua. Udah tua betul. Alhamdulillah. Dia pala marah-marah kali. Akhirnya begitu tekan sebagai tua 10 kali pencarimin satu hari. Salah pandang namanya kawan itu pula. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini dua hal ini pasti tua, pasti mati. Cuman Rasul itu membuat resep bahwa tua itu pun angkanya dia. Jangan pula orang tua, jangan sempat KKN tadi. Apa itu kanan kiri nopang. Maka ibu-ibu saya mengatakan ya, kalau ada ibu-ibu punya kebiasaan bekerja, beraktivitas, jangan tinggalkan. Itu udah penelitian. Ada orang, mohon maaf, dia kerjanya melaut, kerja bangunan dengan mengeluarkan otot lah ya, dengan tenaga yang kuat. Itu sehat aja, tak ada sakit. Tapi tiba-tiba si bapak tadi tidak lagi kerja, hanya duduk 1 bulan penyakitan terus. Maka ibu-ibu kalau ada orang tua kita, nenek di rumah sibuk dia ke dapur mencuci piring, jangan pula 1 ton dicuci piring. Nah, ya kan maksudnya biarkan aja. Karena memang bergerak itu sehat. Bahkan ibu-ibu kita ini yang 40 tahun ke atas, itu ternyata setiap tahun itu merosot 1% fisik. Menurun fisiknya, bahkan tingginya turun. Ada yang sudah mengukur ini? Belum ya? Bandingkan ibu umur 30, 40, 50 merosot. Maka sekarang itu ada polanya itu memang otot pun harus dilatih. Jangan pula harus mengaji ini beli barbel pula ini beli barbel. Tidak itu saya. Tapi paling tidak memang dilatih. Paling tidak jalan sederhana. Kalau tak bergerak sakit. Jadi Aisyah, Khadijah itu luar biasa. Jadi Khadijah itu ibu-ibu kalau ingin lihat Rasul tetapnya mengadon, tetap buat roti, tetap bergerak. Ada pergerakan fisik, itulah yang menyehatkan. Ibu-ibu ada kakek-kakek hampir 90 tahun, kerjanya cangkol-cangkol di sana.